Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, siapa di antara kalian yang suka makan jamur? Tentunya sudah tidak asing kan dengan yang namanya jamur, itu loh yang biasanya sering dimakan. Tapi pernahkah terlintas di pikiran kita, apa sebenarnya jamur itu? Termasuk ke dalam kingdom apa ya? Tumbuh-tumbuhan atau justru hewan? Ternyata jamur-jamur tersebut bukan termasuk jenis tumbuhan loh. Semua jenis jamur yang ada di dunia ini masuk ke dalam klasifikasi kingdom fungi. Jamur tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan. Itulah sebabnya jamur menjadi klasifikasi makhluk hidup baru yang bernama fungi. Artinya, fungi memiliki perbedaan yang cukup terlihat sehingga tidak bisa digolongkan ke dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, pada materi biologi kelas 10 ini, saya akan menjelaskan kepada adik-adik membahas tentang ciri-ciri, cara hidup, dan klasifikasi fungi. Yuk simak video penjelasan kingdom fungi, cekidot. Kingdom fungi ini termasuk sebagai satu di antara kingdom makhluk hidup yang cukup besar dan memiliki karakteristik berbeda-beda. Ada lebih dari 50.000 spesies fungi yang ada di dunia ini. Karena jumlah spesiesnya yang sangat banyak, ada ilmu khusus untuk mempelajari tentang fungi ini atau jamur yang disebut dengan mikologi. Istilah mikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni mikos, yang berarti cendawan atau jenis jamur yang berbentuk payung. Jika dilihat sekilas, struktur fungi memang terlihat seperti tumbuhan ya. Namun, fungi bukanlah tumbuhan karena tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kalau dilihat dari cara jamur mendapatkan makanan, jamur justru cenderung seperti kingdom animalia atau hewan yang memiliki sifat heterotrof, yakni mendapatkan makanan dari sumber maupun organisme lain. Jadi, bisa dibilang fungi bukan termasuk hewan maupun tumbuhan ya. Namun ada beberapa karakteristik pada fungi yang terdapat di tumbuhan maupun hewan. Oh iya adik-adik, pada materi kingdom fungi ini kita akan membahas pertama, ciri-ciri umum jamur, yang kedua, cara makan dan habitat jamur, yang ketiga, klasifikasi jamur, dan yang keempat, peranan jamur. Pembahasan yang pertama yakni ciri-ciri umum jamur. Ciri-ciri umum jamur. Kingdom fungi memiliki ciri-ciri yaitu bersifat eukariotik, memiliki dinding sel, dan tidak berklorofil. Oleh karena itu, jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri karena tidak memiliki klorofil, bahan organik yang diperoleh dari sisa-sisa makhluk hidup. Selain itu, jamur termasuk uniseluler maupun multiseluler, berkembang biak secara seksual dan aseksual, serta jamur memiliki struktur tubuh yang berupa benang-benang halus yang disebut hifa. Yang pertama, ukuran dan bentuk jamur. Beberapa jenis jamur ada yang uniselular dan multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopik, contohnya seperti Saccharomyces. Jamur multiseluler ada yang berukuran mikroskopik dan ada juga yang berukuran makroskopik. Jamur memiliki bentuk tubuh yang bermacam-macam. Ada yang berbentuk oval, berbentuk benang, dan ada juga yang memiliki tubuh buah. Tubuh buah pada jamur multiseluler ada yang berbentuk payung, mangkuk, kuping, setengah lingkaran, dan bulat. Yang kedua, struktur dan fungsi tubuh jamur. Jamur merupakan organisme eukariotik dengan dinding sel yang tersusun dari zat kitin. Jamur tidak memiliki klorofil ya, sehingga tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis.
Jamur multiseluler memiliki sel-sel memanjang yang disebut hifa. Nah, hifa ini pada beberapa jenis jamur memiliki sekat antar sel yang disebut dengan septa. Namun ada juga beberapa jenis jamur yang hifanya tidak memiliki septa yang disebut dengan hifa cyanositic. Kumpulan hifa yang bercabang-cabang akan membentuk miselium. Nah, miselium ini berfungsi untuk menyerap makanan yang disebut dengan miselium vegetatif. Dan yang ketiga, habitat jamur. Habitat jamur berada di lingkungan beraneka ragam, namun umumnya jamur berada di lingkungan lembab dan pH yang rendah. Beberapa jamur ada yang hidup di lingkungan asam dan di lingkungan dengan konsentrasi gula tinggi. Jamur yang dapat hidup di lingkungan ekstrim, misalnya jamur yang bersimbiosis dengan ganggang membentuk lumut kerak. Dan yang keempat, reproduksi jamur. Jamur dapat bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Reproduksi jamur secara aseksual yakni berlangsung dengan pembentukan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler, pemutusan benang atau hifa pada jamur multiseluler, dan pembentukan spora aseksual. Spora aseksual ini dapat berupa sporaniospora dan conidiospora. Adapun reproduksi jamur secara seksual ini dilakukan oleh spora seksual yang dihasilkan secara singami atau penyatuan sel atau hifa yang berbeda jenis. Spora seksual dapat berupa zygospora, acospora, dan basidiospora. Kemudian yang kelima, cara hidup jamur. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis. Jamur hidup menyerap zat organik dari lingkungannya. Jamur bersifat heterotrof yang memperoleh zat organik dari hasil sintesis organisme lain. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, jamur ada yang bersifat saprofit, parasit, dan mutual. Jamur bersifat saprofit memperoleh organik dari sisa-sisa organisme mati dan bahan tak hidup, misalnya daun dan kertas. Jamur dengan sifat ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Kemudian jamur juga bersifat parasit, yakni memperoleh zat organik dari organisme lain. Jamur dengan sifat ini merugikan organisme inangnya karena dapat menyebabkan penyakit. Kemudian jamur juga bersifat mutual, yakni hidup saling menguntungkan dengan organisme lain. Pembahasan yang kedua yakni cara makan dan habitat jamur. Untuk memperoleh makanannya, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena itu, jamur merupakan konsumen, maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, dan saprofit. Berikut penjelasannya. Yang pertama, parasit obligat. Parasit obligat ini merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya. Sedangkan di luar inangnya, jamur ini tidak dapat hidup. Misalnya pneumonia carini, yakni hamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Yang kedua, parasit fakultatif. Parasit fakultatif ini merupakan jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Kemudian yang ketiga, saprofit. Saprofit ini merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh.
Adapun cara hidup jamur lainnya yakni melakukan simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis selain menyerap makanan dari zat organisme lain juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. Simbiosis mutualisme jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mikoriza, yaitu jamur yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan. Jamur berhabitat pada bermacam-macam lingkungan ya, dan berasosiasi dengan banyak organisme. Meskipun kebanyakan jamur ini hidup di darat, beberapa jamur ada juga loh yang hidup di air dan bersimbiosis dengan organisme air. Pembahasan yang ketiga yakni klasifikasi jamur. Berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi divisi Zygomycotina, Ascomycotina, dan Basidiomycotina. Ciri-ciri jamur yang termasuk Zygomycotina yakni hidup di tempat lembab, membentuk zigospora, memiliki hifa bercabang-cabang dan tidak bersekat atau zoonocytic, dengan dinding sel tersusun dari zat kitin. Alat reproduksi seksual berupa zygosporangium, hidup saprofit, miselium bercabang banyak, dan mempunyai haustoria. Adapun reproduksi Zygomycotina baik secara seksual maupun aseksual. Reproduksi Zygomycotina melalui aseksual, yakni menggunakan spora vegetatif. Beberapa hifa akan tumbuh ke atas dengan ujung mengembung yang membentuk sporangium. Sporangium ini merupakan struktur penghasil dari spora vegetatif. Sporangium yang masak berwarna hitam kemudian pecah dan tersebar. Jika berada di lingkungan yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi miselium baru. Selanjutnya, reproduksi Zygomycotina secara seksual. Hifa jantan dan hifa betina saling berdekatan. Hifa-hifa tersebut membentuk cabang hifa atau gametangium. Kedua gametangium ini mengandung banyak inti haploid. Dinding kedua gametangium ini kemudian pecah sehingga terjadi penyatuan plasma sel. Nah, peristiwa ini disebut dengan plasmogami. Selanjutnya, inti haploid jantan bertemu dengan inti haploid betina atau karigomi dan terjadi peluburan sehingga terbentuk yang namanya zigot. Nah, zigot ini membentuk kotak spora yang disebut dengan zygosporangium dan sporanya sendiri disebut dengan zygospora. Zygospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi. Zygospora mengalami penebalan pada dinding selnya sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, zygospora akan tumbuh dan membentuk sporangium. Nah, jika sporangium masak, dindingnya akan robek sehingga spora tersebar. Berikut gambar reproduksi zygospora baik secara aseksual maupun seksual. Contoh dari jamur Zygomycotina yakni Rhizopus stolonifer, yakni jamur yang tumbuh pada roti, Rhizopus oryzae, yakni jamur pada tempe, Mucedo, yakni saprofit pada kotoran ternak dan makanan, kemudian Mucor hymelis yang berperan dalam fermentasi susu kedelai, kemudian Pilobolus yang hidup pada kotoran hewan yang telah didekomposisikan. Kemudian Ascomycotina. Ciri-ciri jenis jamur Ascomycotina antara lain memiliki hifa bersekat dan berinti banyak. Struktur tubuhnya ada yang uniseluler, contohnya Saccharomyces, bersel banyak dan membentuk miselium zoonocytic, contohnya Penicillium. Akan tetapi ada pula Ascomycotina yang bersel banyak dan membentuk badan buah, contohnya Netrea. Cara hidupnya ada yang saprofit dan ada yang parasit.
Kemudian ascomycotina ini menghasilkan spora dalam ascus atau ascospora. Setiap ascus ini mengandung 8 spora. Ascus-ascus tersebut terkumpul membentuk badan yang disebut ascoscarp. Adapun reproduksi dari ascomycotina ini yakni secara aseksual maupun seksual. Reproduksi aseksual pada Ascomycotina multiseluler dilakukan dengan fragmentasi miselium dan pembentukan konidia. Sedangkan pada reproduksi aseksual pada Ascomycotina uniseluler dilakukan dengan membentuk tunas. Nah, pembentukan tunas atau blastopora pada Ascomycotina uniseluler ini diawali dengan dinding sel yang menonjol keluar membentuk tunas kecil. Nukleus dalam sel induk membelah dan salah satu nukleus bergerak ke dalam sel tunas. Sel tunas kemudian memisahkan diri dari sel induk untuk menjadi individu baru. Akan tetapi, kadang-kadang tunasnya itu tetap melekat pada sel induknya, membentuk sel yang disebut sebagai hifa semu. Sedangkan reproduksi Ascomycotina secara seksual ini terjadi pada Ascomycotina uniseluler maupun multiseluler. Reproduksi seksual pada Ascomycotina uniseluler terjadi dengan cara konjugasi. Sedangkan reproduksi seksual pada Ascomycotina multiseluler itu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ascospora tumbuh menjadi benang hifa. Hifa bercabang-cabang membentuk miselium. Ujung-ujung miselium berubah fungsi menjadi ascogonium atau oogonium dan antheridium yang saling berpasangan. Selanjutnya terjadi pembelahan mitosis membentuk hifa yakni 2N. Ujung hifa yang dewasa membentuk ascus. Inti pada ascus membelah secara meiosis yang membentuk 8 ascospora. Kemudian ascospora yang telah masak akan tersebar dari ascus yang pecah. Ascospora yang jatuh di tempat yang sesuai itu akan berkecambah dan menghasilkan hifa haploid yang baru. Contoh jenis jamur yang termasuk Ascomycotina ini yakni Saccharomyces, disebut juga sebagai sel hamir atau ragi. Saccharomyces ini merupakan organisme uniseluler dan tidak mempunyai badan buah. Saccharomyces ini dapat melakukan fermentasi yang dimanfaatkan dalam pembentukan roti, tape, dan anggur. Saccharomyces ini mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbohidrat. Kemudian penicillium yang hidup sebagai saprofit dalam bahan organik dan ada yang menghasilkan zat antibiotik. Aspergilluenti dan Aspergillus soyae yang berguna dalam pembentukan kecap. Kemudian Aspergillus furugatus yang mengakibatkan penyakit pada saluran pernafasan unggas. Selanjutnya yakni Basidiomycotina. Ciri-ciri dari Basidiomycotina ini yakni struktur tubuhnya multiseluler dan biasanya makroskopis. Memiliki hifa bersekat, hifa vegetatifnya mempunyai 1 inti dan hifa generatifnya mempunyai 2 inti. Cara hidupnya ada yang saprofit, misalnya saprofit pada serasah daun, merang padi, atau batang pohon yang mati, serta ada yang parasit pada tumbuhan dan manusia. Kemudian mempunyai badan buah yang disebut dengan basidiokarp, yaitu tempat pembentukan basidium. Bentuk basidium bermacam-macam, misalnya berbentuk payung, kuping, atau setengah lingkaran. Spora terbentuk dalam basidium.
Adapun reproduksi dari jamur Basidiomycotina ini baik secara aseksual maupun seksual. Reproduksi secara aseksual yakni dengan cara membentuk konidia. Sementara itu reproduksi seksualnya dilakukan dengan cara membentuk basidiospora. Pada reproduksi seksual, hifa jantan dan hifa betina saling mendekat dan dinding selnya larut atau plasmogami sehingga terbentuk yang namanya hifa dengan dua inti haploid yang berpasangan. Hifa tersebut kemudian tumbuh menjadi miselium sekunder atau dikariotik. Ujung miselium dikariotik ini berkembang menjadi basidium. Dua inti haploid dalam basidium kemudian bersatu menjadi 2N atau kariogami. Setelah itu terbentuk 4 tonjolan pada ujung basidium. Inti 2N itu membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Kemudian basidiospora ini tumbuh menjadi hifa bersekat. Berikut gambaran dari reproduksi Basidiomycotina. Contoh jamur Basidiomycotina ini yakni Volvariella volvaceae atau jamur merang dan Agaricus sp sebagai bahan makanan. Auricularia polytricha atau jamur kuping sebagai bahan makanan. Pleurotus atau jamur tiram sebagai bahan makanan dan Puccinia graminis sebagai parasit pada tumbuhan Graminae. Pembahasan yang keempat yaitu peranan jamur. Jamur dalam kehidupan manusia memiliki peran yang sangat banyak, baik peran yang menguntungkan maupun yang merugikan. Jamur yang menguntungkan meliputi Volvariella volvaceae atau jamur merang yang berguna sebagai bahan pangan berprotein tinggi. Rhizopus dan mucor yang berguna dalam industri bahan makanan, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Kemudian Hamir saccharomyces yang berguna sebagai fermentor dalam industri keju, roti, dan bir. Penicillium notatum yang berguna sebagai penghasil antibiotik. Kemudian Hygroporus dan Lycoperdon perlatum yang berguna sebagai dekomposer. Adapun jamur yang merugikan antara lain Pneumonia carini yang menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Kemudian Saplegonia sebagai parasit pada tubuh organisme air. Phytophthora infestan yang menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang. Kemudian Pythium yakni sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai. Itulah peranan jamur dalam kehidupan manusia. Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup termasuk jamur untuk mencukupi kehidupan manusia. Oleh karena itu, adik-adik, sudah sewajarnya kita sebagai manusia beriman dan bertakwa mengucapkan syukur atas karunia Tuhan ini. Yakni salah satunya dengan bentuk ucapan syukur, yaitu dengan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan berusaha untuk membudidayakannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.